Jika misalnya isinya relevan, silakan diikuti dan dimodifikasi. Dan semoga bisa diambil yang baik-baiknya aja. Semoga bisa bermanfaat. Next. Ya, kita bicara esai LPDP. Jadi ketika teman-teman nanti mengisi form LPDP, itu di awal di bagian esai itu akan disebutkan untuk mengisi komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, aku mau sedikit bagi pengalaman sama teman-teman semua. Sejujurnya, aku tuh udah pernah nyoba LPDP ini berkali-kali. Jadi ini percobaan yang ketiga. Dan sebelum-sebelumnya itu aku gak selalu gagal di tahap substansi. Nah, dari kegagalan-kegagalan aku itu, aku coba nih apa ya cari sesuatu yang apa sih yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi aku mau coba kasih perspektif lain ke teman-teman gitu. Kalau tadi kan Kak Dimas dan Kak Reno mungkin one shoot gitu ya dan emang keren banget mereka itu. Dan kalau aku ini mau coba ngasih POV berbeda dari orang yang nyoba LPDP berkali-kali gitu. Oke, nah dan di sini aku coba kasih apa ya? Jadi kita sharing-sharing aja di sini hal-hal apa aja sih yang perlu ditingkatkan gitu ketika apa namanya biar memperbesar peluang kita untuk lolos dan menjadi awardee LPDP. Jadi kita bareng-bareng aja, sharing aja, santai dan ayo kita berproses bareng ya. Nah, ya, jadi di SILPDP itu kan intinya adalah uh, menanyakan tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia nantinya. Jadi pastikan esai teman-teman itu isinya itu menjawab tiga hal tersebut gitu. Dan LPDP juga nggak memberikan acuan baku gitu ya, formatnya harus seperti apa. Cuman dibatasi 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi usahakan dengan maksimal gitu di 1.500 sampai 2.000 kata itu teman-teman bisa memberikan esai yang terbaik yang menggambarkan diri teman-teman gitu. Nah, fungsi dari SLPDP sendiri yang pertama itu sebagai syarat seleksi administratif, terus yang kedua itu senjata seleksi substansi. Kenapa aku bilang di sini senjata? Karena menurut aku 70% atau lebih ya keberhasilan teman-teman nanti di tahap akhir di seleksi substansi ketika wawancara itu tergantung dari isi esai teman-teman gitu. Jadi memang kan ketika nanti kita wawancara atau di seleksi substansi itu kita harus relevan dan harus sejalan gitu dengan esai yang kita berikan. Jadi kita nggak bisa misalnya esainya isinya tentang A, terus tiba-tiba nanti inkonsistensi gitu di substansinya kita bahas B gitu. Jadi kenapa hal ini penting? Esai ini walaupun di awal cuma sebagai syarat seleksi administratif dan pasti kalau teman-teman udah ngikutin 1.500 sampai 2.000 kata itu insya Allah mah bakalan lolos gitu ya di administrasi. Tapi ini akan menjadi tanggung jawab dan dibawa sama teman-teman gitu di tahap akhir di substansinya. Makanya aku bilang kenapa esai ini sebagai senjata di seleksi substansi. Oke Kak, next. Ya, esai yang baik, yang keren tuh gimana sih? Nah, ini berdasarkan menurut aku ya. Menurut aku yang pertama, esai yang baik itu harus komprehensif atau lengkap menyeluruh. Jadi, deskripsikan diri kamu, coba se kamu usahakan sepadat mungkin gitu ya. Kamu deskripsikan diri kamu secara menyeluruh dan secara lengkap dan relevan tentunya. Relevan di sini maksudnya apa? Jadi misalnya kamu perkenalan dirinya dan ceritain tentang prestasi-prestasi kamu, itu nggak semuanya harus kamu masukin di esai karena di kolom atau di form pendaftaran LPDP itu kan udah ada kolom tersendiri ya, form untuk prestasi dan lain sebagainya. Itu kamu bisa maksimalkan di sana, tapi di esai itu coba kamu ambil prestasi atau hal-hal yang menonjol dalam diri kamu itu yang menjadi highlight gitu yang dan relevan untuk dibahas dan diterapkan nanti ketika kamu kontribusi. Lalu yang kedua, esai yang baik menurut aku itu adalah yang unik dan otentik.
Jadi pastikan ini esai memang kamu buat sendiri dan juga nggak plagiat gitu ya. Dan kenapa harus unik? Jadi gini teman-teman, kan yang daftar beasiswa LPDP itu kan banyak banget ya. Ada puluhan ribu gitu, puluhan ribu dari pendaftar dan penguji LPDP itu nantinya kan mereka menyeleksi begitu banyak orang, tentunya nggak akan membaca secara mendalam atau mendetail esai yang kita miliki gitu. Jadi mereka mungkin akan membaca esai kita secara skimming aja gitu. Jadi menurutku penting banget untuk kita menaruh uniqueness point diri kita gitu di awal terutama ya. Jadi ketika apa namanya penguji itu membaca esai kalian di awal-awal juga udah oh ada sesuatu yang menarik nih. Jadi bikin mereka penasaran dan nanti ketika seleksi substansi itu mereka uh, apa akan merasa curious, penasaran dan jadinya pengen menggali lebih dalam ke kalian gitu. Dan hal yang unik ini itu bisa menjadi pembeda teman-teman dengan puluhan ribu pendaftar APDP yang lainnya. Jadi coba buat esai yang memang akan bisa mudah diingat gitu untuk para penguji yang akan membedakan kalian dengan peserta yang lainnya. Terus yang ketiga relevan, jadi esai di sini membahas isu-isu yang terkini teman-teman. Nah teman-teman tuh bisa cek isu-isu terkini di Indonesia atau permasalahan apa aja di Indonesia yang terbaru gitu ya. Kalian bisa cek di uh, RPJPN, jadi itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, itu kalian bisa browsing dan kalian bisa kaitkan masalah ataupun isu terkini dengan uh, kontribusi ataupun nanti jurusan yang akan kalian ambil. Jadi uh, kalian cari masalah yang inline dengan tujuan kalian. Terus yang keempat runtut. Jadi esai yang baik menurut aku itu adalah esai yang dibacanya itu bisa ngalir gitu teman-teman. Jadi ketika kita membaca esai gitu uh, kita nggak bingung gitu. Misalnya kita udah baca kok loncat-loncat gitu. Harusnya ini bukannya di awal gitu ya. Terus tapi dia tahu ternyata di tengah. Jadi ketika kita baca gitu orang lain baca itu ceritanya itu coba buat yang runtut gitu. Jadi kalian mengikuti uh, berdasarkan waktunya bisa misalnya past future past present dan future. Jadi kejadian di masa lalu terus kalian cerita di masa sekarang dan kalian cerita nanti uh, impian ataupun ke depannya kalian ingin seperti apa. Jadi usahakan ketika nantinya penguji nih terutama di tahap substansi ya teman-teman itu membaca esai kalian karena kan mereka bacanya cuma skimming aja cuma sekilas. Nah ketika membaca skimming itu uh, ketika dibaca tuh jadi mengalir gitu nggak bacanya nggak orangnya tuh nggak hah kok gini kok bingung jadi makanya esai yang runtut itu merupakan esai yang baik menurut aku. Terus yang kelima itu realistis. Nah, jadi di esai kontribusi ini teman-teman usahakan bikin apa ya? Maksudnya menuliskan kontribusi itu yang memang bisa dilakukan gitu, achievable. Jadi uh, bukan berarti harus menuliskan kontribusi yang besar-besar, misalnya menemukan apa perangkat yang baru atau lain sebagainya gitu. Nggak melulu harus seperti itu dan nggak melulu harus super keren menurut aku. Jadi cukup kalian kasih kontribusi yang realistis yang memang akan kalian lakukan gitu, yang bisa dilakukan dan uh, kalian komitmen untuk mewujudkannya gitu. Jadi penting banget menurut aku di sini kenapa? Karena uh, esai yang baik itu berawal dari kejujuran diri kalian ya. Ketika kalian jujur menyampaikan kontribusi apa yang akan kalian lakukan, itu menurut aku akan sangat baik gitu. Karena gini, misalnya teman-teman uh, ngisi esai gitu dengan kontribusi yang wah dan lain sebagainya, tapi ternyata ke depannya itu teman-teman nggak bisa lakukan gitu karena emang sulit untuk diwujudkan. Nah itu walaupun misalnya penguji itu ke depannya nggak mungkin ngecek nih apakah kita beneran ngelakuin kontribusi kita gitu untuk Indonesia, tapi
kita harus apa ya menjaga integritas kita gitu, kejujuran kita. Kalau kontribusi ini tuh memang kita komitmen untuk dilakukan dan untuk diwujudkan gitu. Terus yang terakhir itu koheren atau uh, bersangkut paut gitu ya. Jadi esai yang baik itu ketika penguji ataupun nanti ya penguji LPDP ataupun orang lain membaca esai kita, uh, mereka di akhir walaupun baca secara skimming gitu, mereka akan langsung bisa mendapatkan oh ternyata inti dari esai ini tuh ini ya. Jadi bisa ditarik benang merah atau kesimpulan dari esai yang kita buat. Oke, next Kak. Ya, proses pembuatan SLPDP. Yang pertama, menurut aku itu penting banget kita untuk melakukan brainstorming. Jadi seperti yang tadi Kak Reno dan juga Kak Dimas sempat jelasin di awal ya. Jadi coba kita tanya lagi ke diri kita gitu, apakah kita benar-benar urgent gitu untuk lanjut studi atau hanya istilahnya keinginan kita aja gitu biar terlihat lebih keren atau ya untuk mendapatkan validasi dari orang lain gitu. Jadi memang harus benar-benar teman-teman nih balik lagi ke diri sendiri, pertanyakan dan yakinkan diri apakah memang kita tuh pengen mengapply LPDP ini dan benar-benar perlu gitu untuk melanjutkan studi. Dan kamu juga harus coba untuk menentukan fokus utama yang akan dibahas. Jadi tadi dari masalah terkini kamu habis baca si RPJPN itu, terus apa sih masalah yang bisa kamu ambil gitu. Dan kamu bisa memulai dari what, how, dan why. Jadi yang pertama itu apa? Kayak aku mungkin ya contohnya, uh, aku itu ingin memajukan UMKM di Indonesia. Nah, terus how bagaimana sih caranya? Caranya itu menurutku bisa melakukan pelatihan atau pendampingan dengan memberikan materi yang aplikatif dan solutif kepada pelaku UMKM. Nah, emang kenapa sih kamu ngelakuin itu? Ya, aku ngelakuin itu karena ternyata UMKM ini tuh menyumbang sekitar 60,5% PDB nasional dan juga menyumbang 97% dari lapangan kerja di Indonesia. Jadi itu kan benar-benar apa ya, impact untuk Indonesianya itu sangat besar sekali kan. Makanya aku ingin meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia. Jadi penting untuk di awal kalian merefleksikan diri dan juga brainstorming gitu apa masalah yang ingin kalian angkat. Terus selanjutnya itu kalian buat mind map atau outline. Jadi kalian bisa mulai menyusun kerangka penulisan yang akan dibuat sehingga memiliki esainya itu alur yang jelas. Nah, nanti untuk outline ini akan aku jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, research. Nah, padukan pengalaman kamu yang relevan dengan masalah yang akan kamu angkat gitu dengan data yang terkini. Jadi bukan berarti kamu ngambil masalah misalnya aku nih misalnya oh UMKM di Bekasi nih ternyata literasi keuangannya sangat rendah gitu. Padahal aku itu cuma asumsi aku doang gitu. Aku belum browsing lebih lanjut dan ternyata mungkin datanya justru berkata kebalikannya. Jadi penting banget buat kalian untuk mencantumkan acuan gitu, daftar acuan ataupun sumber yang jelas, yang capable, yang yang terpercaya untuk dimasukkan di esai kalian. Jadi kalian itu bicara atau membahas isu itu bukan cuman berdasarkan opini sendiri, tapi memang berdasarkan fakta juga gitu. Lalu yang keempat itu review. Jadi setelah esai kalian selesai dibuat nih, sebaiknya kamu minta review dari beberapa orang. Kalau aku nyaranin minimal 2 orang dari bidang yang sama dan bidang yang berbeda. Ini kenapa perlu dilakukan? Karena kalian tuh perlu nanti kan penguji di tahap substansi itu kan belum tentu orang yang inline ataupun sejurusan sama kalian ya. Jadi dan juga ada
ininya apa namanya di penguji substansi itu ada psikolognya, terus juga ada apa namanya profesional dan juga baru ada orang yang mungkin inline sama kalian gitu. Jadi penting banget menurut aku dapetin insight dari beberapa sudut pandang dari beberapa orang untuk menilai esai kamu nih udah cukup baik atau belum. Bisa jadi misalnya oh, aku kan mau ambil tentang bisnis ya. Aku apa namanya? Saya aku itu bercerita tentang seputar bisnis dan UMKM. Nah, ini bisa jadi aku tanyanya ke Kak Dimas nih, misalnya yang biologi gitu kan. Nah, bisa jadi kalau aku terlalu nulis di esainya itu terlalu spesifik, misalnya kata-kata yang berkaitan dengan bisnis, bisa jadi Kak Dimas nggak mengerti gitu. Makanya penting banget untuk mendapatkan insight dari orang yang berbeda jurusannya gitu dan juga penting buat dapetin uh, review ataupun insight dari temen yang sebidang biar oh ternyata maksudnya tuh kayak gini gitu. Oke Kak, next. Ini contoh outline dan isi esai yang aku buat ya teman-teman. Sekali lagi ini bukan menjadi sesuatu acuan pokok yang harus diikutin, tapi kalau teman-teman mau jadikan ini referensi boleh banget. Yang pertama itu uh, pembuka. Jadi awali esai kalian itu dengan hook ataupun sesuatu yang menarik gitu. Nah, itu tuh bisa berisi kata motivasi, bisa kutipan ataupun pertanyaan. Nah, yang kedua setelah setelah pembuka dengan tadi hook ya, itu deskripsikan diri kalian secara komprehensif ataupun menyeluruh. Jadi kalian bisa perkenalan diri, terus juga bisa ceritain aktivitas kalian saat ini, terus juga sebutkan reward portofolio dan prestasi ataupun kontribusi yang pernah dilakukan. Tapi ini nggak perlu kalian jelasin panjang lebar gitu ya, cukup satu paragraf juga udah cukup banget gitu. Jadi dipadetin banget sama kalian dan ambil tadi kayak prestasi ataupun kontribusi itu yang memang sesuai ataupun relevan dengan kontribusi yang akan kalian lakukan nantinya di SA itu. Terus yang ketiga itu masalah utama. Jadi kalian ambil permasalahan di Indonesia yang terkini tadi bisa sesuai dengan sejalan dengan RPJPN dan permasalahan ini ingin kalian angkat dan juga ingin kalian atasi gitu. Lalu yang selanjutnya uh, kalian bisa tuliskan solusi terkini yang sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pihak lain, tapi ternyata belum maksimal gitu. Dan di sini kalian bisa cari celah untuk berinovasi, memberikan solusi yang lain gitu. Jadi dari solusi yang sudah diberikan namun tidak maksimal ini, kalian bisa berinovasi untuk memberikan solusi yang jauh lebih baik. Dan kaitkan juga solusi yang kalian tawarkan ini dengan studi yang akan kalian ambil nantinya. Dan ini bisa selanjutnya masuk untuk di urgensi S2 kalian gitu. Bisa dikaitkan juga dengan visi misi LPDP misalnya karena kan visi misi LPDP salah satunya untuk mencetak profesional di bidangnya gitu kan, expert di bidangnya. Itu bisa kalian kaitkan juga. Terus selanjutnya itu kampus tujuan. Nah, di sini ketika kalian membahas tentang kampus tujuan, itu kalian bisa sebutkan justifikasi ataupun alasan memilih kampus tersebut. Itu bisa bahas mata kuliah, bisa bahas kurikulum, fasilitas, terus misalnya ada profesor ataupun pengajar yang ingin kalian tuju gitu, dan juga relasi kampus, misalnya alumninya itu uh, tersebar di seluruh dunia dan sangat solid gitu kan. Nah, itu selanjutnya dari kampus tujuan itu kalian bisa gambarkan juga nih rencana studi kalian ataupun kegiatan kalian ketika S2 nantinya misalnya akan aktif untuk uh, melakukan penelitian ataupun ikut konferensi dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya uh, rencana pasca studi. Nah, rencana pasca studi ini membahas tentang kontribusi yang akan dilakukan oleh kita gitu ya untuk mengatasi masalah yang di awal tadi sudah disebutkan. Jadi kita coba bahas kontribusi yang akan dilakukan sesegera mungkin, lalu hubungkan dengan aktivitas studi yang mendukung gitu. Dan setelahnya juga kita bisa bahas rencana kontribusi jangka menengah dan juga kontribusi jangka panjang. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Jadi di penutup ini kalian bisa melakukan penegasan tekad, komitmen, harapan, misalnya semoga LPDP apa namanya akan mensupport mimpi saya ini gitu dengan membiayai saya untuk studi lebih lanjut dan lain sebagainya. Oke, lanjut Kak. Nah, ini dari contoh esai aku uh, jujur ini bukan berarti esai aku yang paling baik ya, justru aku ngerasa esai aku ini tuh perlu banyak yang ditingkatkan gitu. Dan ini pelajaran juga nih buat teman-teman. Jadi jujur aku bikin esai ini tuh lumayan mepet gitu, bener-bener di hari H. Sebenarnya aku udah ngerjain itu dari beberapa hari sebelumnya. Cuman emang aku ngerasa stagnan dan aku tuh baru finishingnya itu di akhir. Jadi aku ngerasa memang esai aku ini belum maksimal gitu. Makanya tadi aku bilang kita di sini berproses bareng aja, bukan berarti aku yang paling baik gitu ya. Tapi coba kita bisa ambil di sini pelajarannya dan gimana cara kita melakukan perbaikan lagi ke depannya. Nah, di sini pembukanya itu aku awali dengan hook. Di sini aku mengutip ini hadis ya. Jadi intinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk lainnya gitu. Jadi di sini aku ingin menekankan bahwa aku memang ingin menjadi seorang manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu adalah salah satu motivasi hidup aku. Dan di awal juga di sini aku tuliskan judul. Jadi judul ini coba kalian bikin apa ya judul ini tuh berasal dari benang merah esai kalian. Jadi unique point yang akan kalian tonjolkan gitu. Di sini aku tulis potensi UMKM Kampung Adat Keranggan Bekasi menuju Desa Wisata Budaya. Uh, Kenapa tadi aku bilang di sini cukup unik karena mungkin sedikit orang yang tahu tentang Kampung Adat Keranggan di Kota Bekasi gitu ya. Makanya keunikan ini aku coba tonjolkan di awal. Jadi biar ketika baca di awal pun orang udah, ah emang ada ya gitu kampung adat di Bekasi gitu kan. Padahal kan Bekasi kota metropolitan kan seperti yang kita tahu. Oke Kak, next. Ya, di sini deskripsi diri. Di awal aku perkenalan diri. Aku seorang ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM di Kota Bekasi. Sebenarnya ketika waktu itu aku minta review dari beberapa orang gitu ya, eh, ada beberapa yang berpendapat kalau mencantumkan aku sebagai ibu rumah tangga itu cukup dalam tanda kutip red flag gitu ya. Tapi di sini eh, kenapa tetap aku cantumkan? Karena aku berpikir, oh ini sebenarnya justru mungkin salah satu unique point aku gitu. Aku seorang ibu rumah tangga, tapi aku ingin coba lanjut sekolah lagi gitu. Aku ingin menonjolkan bahwa walaupun aku seorang ibu rumah tangga, tapi aku tetap punya mimpi gitu untuk melanjutkan studi lebih lanjut gitu. Aku ingin penguji nantinya melihat dari sisi itu. Dan di sini juga aku bilang sebelumnya saya berkuliah di S1 Biologi UI gitu ya dengan peminatan mikrobiologi. Ini sebenarnya sama banget nih kayak Kak Dimas. Nah, jadi di awal tuh aku udah men-state karena kan ini aku lintas jurusan ya teman-teman. Jadi aku S1 memang di biologi dan S2 aku ambil bisnis. Di awal tuh apa ya aku udah mengantisipasi karena dari pengalaman aku substansi sebelumnya yang gagal gitu ya. eh, Ketika kita lintas jurusan tuh pasti bakalan dicecer abis-abisan kayak gitu. Apa sih alasannya? Terus
kenapa harus lintas jurusan dan lain sebagainya. Makanya aku step di awal, aku bilang meski memiliki perbedaan latar belakang dengan pekerjaan saat ini, saya meyakini tidak ada ilmu yang dipelajari secara percuma. Terus aku langsung step di awal, aku bilang aku tetap menerapkan ilmu yang aku pelajari di saat kuliah gitu ya, khususnya di pemerintahan mikrobiologi ketika membangun bisnis kuliner. Aku menerapkan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, terus juga GMP, Good Manufacturing Practice, dan juga konsep sterilisasi produk. Jadi, uh, pentingnya kita men-state di awalnya terutama untuk teman-teman yang lintas jurusan gitu ya. Jadi benar-benar memperjelas gitu alasan kenapa kita lintas jurusan itu biar dari awal juga penguji ataupun pembacanya tuh udah tahu gitu kita mau kemana. Oh, ternyata emang dia nih lintas jurusan dari biologi dan pengen fokusnya ke bisnis. Jadi setelah ini ya bahasnya tentang bisnis aja gitu, nggak akan bahas lagi tentang biologinya. Dan tips juga buat teman-teman yang lintas jurusan gitu ya, kalau bisa kalian tetap cari gitu ya korelasi antara jurusan kalian sebelumnya dengan permasalahan yang dengan studi yang akan kalian ambil saat ini gitu. Kayak aku tadi bilang, kan aku awalnya itu dari biologi UI, peminatan mikrobiologi, tapi sekarang aku di bisnis. Tapi hal yang menjembatani keduanya itu adalah aku tetap menerapkan prinsip-prinsip dasar mikrobiologi di bisnis aku gitu. Jadi memang uh, tetap ada korelasinya antara jurusan yang di S1 dengan jurusan yang akan kalian ambil selanjutnya. Terus di deskripsi diri ini kalian coba jelaskan secara menyeluruh, kalian bisa melakukan perkenalan diri, terus ceritain aktivitas saat ini itu apa, terus juga juga sama riwayat portofolio dan prestasi atau kontribusi yang pernah dilakukan. Tapi sekali lagi uh, prestasi dan kontribusi yang kalian cantumkan di esai ini adalah yang relevan dengan nantinya kontribusi yang akan kalian lakukan ya. Jadi nggak usah semuanya kalian sebutin gitu di sini. Karena kan di form pun sudah ada uh, tempat buat isian prestasi ataupun kontribusi yang udah kalian lakukan kan. Ya, di paragraf kedua itu aku jelasin tentang profil bisnis aku, lalu di paragraf ketiganya aku ceritain tentang uh, prestasi dari bisnis aku gitu dan uh, kontribusi yang udah aku berikan gitu. Misalnya sebagai salah satunya aku jadi pembicara di program Kisah Sukses RRI dan lain sebagainya. Oke, Kak. Next. Nah, di sini selanjutnya itu kan masalah utama. Masalah utama, coba ambil permasalahan di Indonesia yang terkini, yang ingin kalian angkat dan juga ingin diatasi. Jadi bukan cuma diangkat doang ya, tapi permasalahan ini kan harus di-solve, harus kalian atasi gitu. Nah, di sini aku ngangkat permasalahan kualitas UMKM di Indonesia. Jadi di paragraf sebelumnya tuh aku cerita kalau bisnis kuliner aku ini sempat terhenti karena aku tidak menjalankan usaha tersebut secara profesional gitu. Jadi eh, aku kasih tahu masalah di diri aku, masalah yang aku hadapin dan ternyata aku temukan juga bahwa permasalahan ini tuh juga dialami oleh para pelaku UMKM yang lainnya gitu. Bahkan ini memang merupakan apa ya masalah inti ataupun masalah utama yang dihadapi mayoritas pelaku UMKM di Indonesia karena tidak menjalankan usahanya secara profesional. Terus di sini juga aku jelasin tidak profesionalnya itu seperti apa, misalnya pengelolaan keuangannya belum baik, terus juga kurangnya modal usaha, terus minimnya pengetahuan tentang bisnis ataupun strategi bisnis, dan juga minimnya pengetahuan tentang digital marketing. Next, Kak. Terus aku tadi sebutin solusi terkininya. Jadi solusi kalau di Bekasi itu di Jawa Barat ya ini kan
tahun lalu itu di Jawa Barat itu ada namanya program UMKM Juara. Nah, terus aku jelasin tuh di program UMKM Juara ini tuh dia memfasilitasi para UMKM untuk mempermudah melakukan legalitas usahanya, terus juga memberikan pelatihan terkait bisnis. Tapi ternyata pelatihan yang diberikan itu tuh apa ya uh, belum spesifik gitu. Jadi pelatihan yang diberikan itu tidak memberikan strategi bisnis apa sih yang sebenarnya harus dilakuin para pelaku UMKM untuk mengatasi berbagai masalah uh, di bisnisnya gitu. Nah, jadi kalian sebutkan solusi yang sudah dilakukan tapi belum maksimal nih. Nah, kalian cari celah tuh untuk berinovasi, memberikan solusi yang kalian akan tawarkan gitu. Nah, di sini aku ngasih solusi yang ditawarkan itu dengan cara uh, memberikan pemahaman terkait pengetahuan manajemen, keuangan, dan strategi bisnis yang solutif dan aplikatif. Jadi ada di kata-kata solutif dan aplikatif. Next. Nah, solusi yang ditawarkan itu bisa kalian kaitkan dengan studi lanjut yang akan kalian ambil gitu. Itu juga bisa nantinya berkaitan juga dengan urgensi kalian untuk S2 gitu. Bisa juga dikaitkan dengan visi misi LPDP. Nah, di sini tuh aku perjelas lagi nih komunitas UMKM di Kota Bekasi itu didominasi sama usia 40 tahun ke atas ataupun dewasa akhir. Nah, karena faktor demografi tersebut, jadi kan agak sulit ya untuk melakukan pengembangan kualitas UMKM di Kota Bekasi. Nah, akhirnya aku nih sebagai pemuda gitu memiliki privilege untuk melanjutkan studi lebih lanjut dan memperdalam ilmu terkait pengembangan bisnis dan teknologi yang solutif dan aplikatif kayak gitu dengan cara aku untuk kuliah lagi. Uh, kan di sini juga selaras dengan tujuan pemerintah yang ingin mencetak 1 juta wirausaha baru dari kalangan terdidik. Jadi S2 ini, aku mengkaitkan S2 ini dengan tadi solusi yang aku tawarkan yaitu memperoleh pemahaman terkait strategi bisnis yang solutif dan aplikatif uh, dengan studi aku selanjutnya gitu. Terus di sini juga aku tekankan lagi di akhir bahwa aku ingin mengubah mindset pemuda kebanyakan gitu ya, yang biasanya mencari kerja jadi pencipta lapangan kerja. Next, Kak. Nah, Kak Vita, selanjutnya punten, mungkin ya. 2 menit lagi ya Kak waktunya. Oh, oke, Kak. Nah, di sini aku jelasin tentang kampus tujuan aku, yaitu aku pengen ambil Master of Business Innovation di Monash University Indonesia. Nah, kalian di sini itu bisa sebutkan justifikasi atau alasan memilih kampus tersebut gitu. Bisa mata kuliah, bisa kurikulum, fasilitas, ataupun profesor yang ingin dituju, dan juga relasi kampus. Kalian juga bisa jelasin di sini rencana studi ataupun kegiatan kalian di kampus nantinya akan seperti apa. Oke, next, Kak. Eh, kelewat, Kak. Kak. Oke, uh, Kak, sebelumnya yang di conclusion aja, Kak. Ya, uh, jadi conclusionnya itu adalah kalian harus membuat SLPDP yang dipersiapkan secara matang. Karena kesuksesan kamu lolos di tahap akhir ataupun tahap substansi itu sangat bergantung dengan kualitas esai yang kamu buat saat ini, teman-teman. Jadi ini mumpung belum mulai gitu ya, pembukaan pendaftarannya, kalian bisa benar-benar nyiapin esai kalian sematang mungkin. Dan jangan berprinsip ini tuh cuma formalitas untuk lolos tahap administrasi aja karena esai ini akan kalian pertanggungjawabkan dan akan kalian pegang terus nih menjadi senjata akhir di tahap substansi nantinya. Terus mulai dari sekarang, detik ini juga walaupun cuma ngetik 1 kalimat dan jangan dadakan ya teman-teman.
Karena pelajaran dari aku kalau dadakan itu kita tidak akan maksimal deh pokoknya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi insight yang bermanfaat ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Pita atas insight dan tips dan triknya kepada menti dan teman-teman di sini yang